Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini. Jemaat kita undang untuk menyanyikan Kidung Jemaat 21, bait pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita masuk dalam ibadah ini. Dan marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian, pada saudara juga. Jemaat yang terkasih, Tuhan memerintahkan agar kita mengasihi sesuai dengan sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengakui bahwa kita belum bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 33 bait yang pertama, Suaramu Kudengar. Saudara-saudara yang terkasih, Allah yang Maha Kasih menganugerahkan pengampunan dosa kepada kita semua yang telah datang di dalam pertobatan. Kita saat ini tidak memperhatikan warta kasih karunia Tuhan, yaitu berita pengampunan dosa, dan juga berita bagaimana Allah telah menyapa kita di dalam sabda melalui kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita hendak menerima berita anugerah, yaitu berita pengampunan dosa yang dinyatakan di dalam Ibrani 9 ayat 14 dan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan
hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, saudara-saudara, mari kita menyambut berita anugerah pengampunan dosa tadi dalam satu syair pujian dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Tiba saatnya kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita masuk dalam suasana hening. Di dalam kasih dan kemurahan-Mu Bapa, pada kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di tengah situasi umat Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasih setia Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, rasa syukur dan ungkapan terima kasih ini kami wujudkan dalam ibadah di hari yang kudus, hari pemberian Tuhan. Kami juga bersyukur atas kemurahan Tuhan, sebab kami orang-orang yang berdosa, yang semestinya ditimpakan hukuman bagi kami, tetapi karena Tuhan makasih memanggil kami untuk datang di dalam pengenalan pada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam pengampunan dosa dan kehidupan kekal yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami untuk menyambut anugerah itu dengan pembaruan hidup, di mana Tuhan memimpin kami dalam kuat kuasa Roh Kudus. Meskipun kami lemah, tetapi kami sadar akan kuasa Tuhan yang melebihi segala-galanya, yang mampu untuk mengubah kehidupan kami yang tidak tertib menjadi tertib, yang tidak mengenal kasih Tuhan secara mendalam diajar untuk terus mengenal dalam penghayatan kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan dalam karya Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami dalam sepanjang ibadah kini supaya hanya selaras dengan kehendak Tuhan. Kami doakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini atau bahkan sudah beberapa hari menderita sakit. Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan, berkat, kekuatan, dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi setiap warga yang sedang menghadapi pergumulan hidup yang berat karena harus merasakan di dalam setiap harinya mereka terhimpit oleh satu kebutuhan, yaitu kebutuhan ekonomi di tengah pandemi COVID. Kami belajar untuk seperti Yesus yang peduli. Gereja mempunyai tanggung jawab di dalam kepedulian atas penderitaan orang-orang, warga jemaat yang ada. Maka tolong Tuhan, teologi yang kami tanamkan biarlah benar-benar mewujud di dalam tindakan nyata, tidak hanya berupa ucapan verbal yang sering kami ungkapkan, namun kasih itu sungguh-sungguh nyata ada di dalam kehidupan kami
dan juga tindakan kasih itu menyentuh kehidupan mereka dalam tindakan yang real. Berkatilah Tuhan. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat beribadah karena dalam situasi di mana harus menghadapi tantangan, pergolakan, karena himpitan di tengah kehidupan masyarakat. Gereja Tuhan tetap ada eksis, banyak hambatan, banyak tantangan, namun di mana mereka berada, Tuhan adalah juga hadir. Mereka mampu untuk beribadah walaupun tidak seperti yang kami lakukan, baik itu di dalam rumah-rumah, baik itu di dalam setiap perihal yang ditemui di pengasingan, di pemenjaraan, dan juga dimanapun mereka berada, di tengah pergumulan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Berkati keluarga kami masing-masing, mampu mewujudkan cinta kasih kami, tidak ada apapun yang di dalamnya ada kekuatan untuk memisahkan keutuhan keluarga kami, tetapi kami saling memperhatikan, saling peduli untuk menegur dan menyapa di tengah kesulitan yang ada dan dihadapi. Ketika ada dalam kesalahan, Tuhan berikan kemampuan kami untuk bersama-sama memiliki rasa peduli dalam penyadaran akan kesalahan mereka, rela untuk berbagi dan mengampuni. Kami juga doakan setiap pelayanan majelis gereja GKJ Wonocatur ini dengan segala permasalahan yang ada, namun juga di balik itu ada sukacita, karena Tuhan adalah solusi atas kehidupan jemaat GKJ Wonocatur. Percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang menghidupi dan Allah yang menyertai kami GKJ Wonocatur ini. Berkati majelis gereja, setiap pelayanan dipercaya, bahkan setiap aktivitas ibadah di rumah maupun di dalam ibadah keluarga, dimanapun mereka berada. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Akhirnya kami doakan para pemimpin bangsa negeri ini untuk bersama-sama seias kata membangun negeri semakin maju di tengah suasana himpitan ekonomi sosial politik, di tengah pandemi 19 ini, di tengah COVID yang tidak menentu kapan itu akan berakhir. Tapi kasih setia Tuhan akan menghantar kami untuk kami boleh mengalami perubahan dengan sikap sabar, setia menanti rahmat Tuhan. Inilah rasa syukur doa kami Tuhan, dan kami serahkan semuanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami semua, maka dipuji dan dimuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Namun sebagai dasar untuk pengumpulan persembahan, kita akan bacakan dari Roma 12 ayat 1 yang demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat yang dikasih, kita akan mengumpulkan persembahan dan kita iringi dari Kidung Jemaat 302, bait 1 dan 2, Kuberi Persembahan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bertata tinggi dalam kerajaan surga mulia. Tuhan senantiasa memberikan kasih setiamu kepada kami semua Tuhan, dan senantiasa memberikan berkat bagi kami semua hamba-hambamu.
Ya Tuhan, ya Allahku, pada kesempatan kali ini Kau telah mengajarkan kami Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan mungkin tidak sebanding dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami, namun kami yakin dan percaya, dan kami menyerahkan persembahan ini Tuhan hanya kepadamu. Kiranya Engkau terima, Kau sucikan, dan Kau kuduskan, dan Kau layakkan untuk kelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami menyerahkan Tuhan setiap jiwa yang Kau pilih untuk mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga apa yang dilakukan dan dikerjakan takut akan Engkau dan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang kami kumpulkan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan renovasi gedung gereja, dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan kiranya menerima dan memberkati dan menyucikan persembahan ini sehingga menjadi persembahan yang layak bagi nama-Mu. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk menyerahkan dan mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk keluhuran dan kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan di surga, jika sebentar kami akan menerima firman-Mu yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Budi Raharjo. Biarlah Tuhan membuka mata hati kami sehingga apa yang beliau sampaikan dapat kami terima dan dapat kami pergunakan sebagai suluh dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau rapi Tuhan Bapak Pendeta Budi Raharjo sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat kami pahami dan kami imani dalam kehidupan kami. Terselip dosa dan kesalahan Tuhan di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, kiranya Tuhan ampuni, dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah ini kita hendak memperhatikan pewartaan atau berita sukacita yang diuraikan di dalam satu tema tentang persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Adapun bacaan dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20 menjadi pijakan kita untuk sebuah penghayatan akan persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah tersebut. Yang demikian sabdanya: apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memelihara serta melaksanakan dalam kehidupan dalam keseharian. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Kalau kita bersama-sama di dalam hidup kebersamaan dengan orang-orang lain di sekitar kita, seringkali kita menemukan, melihat ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, mereka itu melakukan kesalahan, melanggar perintah Tuhan. Rasanya akan menjadi hal yang tidak nyaman ketika kita itu tahu kesalahan mereka, pelanggaran mereka, kemudian kita itu hanya diam saja, membiarkan orang itu berjalan apa adanya, tanpa adanya teguran, nasihat yang kita berikan kepada orang tersebut. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua punya tanggung jawab moral terhadap kehidupan sesama kita, terhadap kehidupan saudara-saudara kita. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan. Bagaimana pewartaan di dalam Injil Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20 yang disampaikan oleh penginjil dalam kesaksian Yesus perihal pesan keutamaan hidup yang syarat dengan pesan moral di tengah situasi pastoral penggembalaan di antara sesama. Persekutuan jemaat bukan berarti persekutuan tanpa cacat. Sebagai komunitas manusia, dalam segala keunikan dan kelemahan manusiawi, jemaat juga bisa jatuh dalam kesalahan dan dosa. Namun di dalam pelayanan sabda ini saya akan mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, ada 3 pesan yang dapat kita temukan di dalam teks Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Yang pertama, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam bernasihat, dalam menyampaikan nasihat atau menegur yang terkait dengan cara kita memberikan nasihat, menegur, mestinya adalah dengan bijak. Di orang menegur orang lain itu jangan emosional, tapi dengan sikap tutur kata yang bijak. Tidak langsung to the point, langsung didedes, tetapi dengan bijak. Di tengah situasi dan kondisi, negur orang lain di depan banyak orang, ya tentu yang ditegur akan malu, ngisin-ngisin ketenan, gawisin, mbok ojo ngono, jangan gitu. Dengan bijak adalah dengan tutur kata, dengan perasaan, tempat, dan kondisi. Dan itu dilakukan dengan cara pribadi, alias 4 mata, 2 orang. Tidak berbondong-bondong, tapi dengan bijak, dengan 4 mata. Tujuannya agar kita menghormati martabat pribadi dan tidak mempermalukan, menjatuhkan nama baik orang yang kita datangi, yang kita tegur. Tahap-tahap melalui sikap santun
demi dan untuk menghargai martabat hidup sesama, itu dasarnya satu, yaitu dengan kasih. Dimotivasi katresnan, kasih. Nah, kalau dasar sudah kasih, ya dampaknya diharapkan baik. Tetapi karena sudah disikapi dengan cara santun kasih, tapi tidak mau, ada tahap berikutnya. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Berarti ada solusi, berhasil. Nah, artinya apa? Perintah ini mengandung maksud bahwa saling mengingatkan dan menegur sebagai sesama saudara adalah merupakan jati diri dari persekutuan gereja. Persekutuan yang sejati, bahkan tidak saya katakan, di dalam persekutuan itu adalah ada buah dari ibadah kita. Karena kita berhasil menunjukkan jati diri untuk mengingatkan dan menegur saudara kita yang salah, yang jatuh dosa. Maka di dalam persekutuan, dalam keluarga komunitas gereja ini, kita patut memaksimalkan semangat persekutuan di dalam kebersamaan melalui tegur sapa. Jadi saya kadangkala melihat, mendengarkan ada program-program gereja di YouTube, ada gembala menyapa, ada gereja menyapa. Mari itu dibuktikan. Warganya ya harus ramah, ya, harus ada tegur sapa dengan santun, bijak, kasih. Tidak hanya sebuah tayangan, tetapi adalah benar-benar diimplementasikan. Gereja komunitas tegur sapa, tidak rela kalau yang salah, yang dosa jatuh di dalam kekelaman. Tidak hanya menegur, tapi menyapa, saling mengingatkan agar berada dalam kasih Tuhan dan kebenaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan juga mengajarkan bahwa antara hidup di dunia dan kelak bukanlah dua hal yang terpisah dan terputus. Jadi hidup kita di dunia itu tidak terputus dengan alam yang akan kita gapai, kita tempati, ya. Itu tidak terputus. Maka edukasi, didikan moral, pengajarannya, kebaikan yang kita ikat di dunia ini akan diikat di surga. Jadi apa yang kita lakukan di dunia dengan kebaikan itu akan diikat di surga. Maka orang yang beriman, orang yang percaya, yang diselamatkan itu mestinya perbuatannya baik. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan percaya, beriman pada Kristus, perbuatannya jahat, itu bukan orang Kristen. Itu bukan orang beriman. Maka orang yang Kristen yang percaya adalah seperti Kristus. Hidupnya, keteladanan hidup, ini mesti harus terjadi. Maka dikatakan, dengan kata lain, keutamaan yang kita kumpulkan di dunia juga akan kita tuai nantinya, dan itu urusan Tuhan. Bukan untuk menggapai keselamatan, kita diselamatkan, tapi konsekuensi orang yang diselamatkan adalah berbuat baik untuk kita tuai nantinya. Karena itu perbanyaklah untuk berbuat baik, jangan berbuat jahat. Karena firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini korelasinya. Konsekuensi hidup seorang percaya, perbuatan baik diikat dalam konteks kerajaan Allah surgawi. Dan yang terakhir, ketiga, akhirnya kita diyakinkan bahwa jika ada 2 atau 3 orang yang memiliki niat untuk kebaikan dan percaya pada maha kasih-Nya, kerahiman Allah Tuhan kita, di tengah-tengah kehidupan itu akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati orang-orang yang meyakini, yang memiliki niat untuk kebaikan tadi,
karena percaya kepada kemurahan Allah, Maha Kasih Allah. Karena itu firman Tuhan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Karena yakin, karena percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang baik, Allah yang murah, Allah yang makasih, maka kita mewujudkan perilaku kebaikan itu. Dan ayat terakhir, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya komunitas kecil, komunitas yang besar pun kita meyakini disitulah Tuhan hadir dan berkarya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan apa yang dapat kita petik hari ini? Mari dalam kehidupan kita, gereja Tuhan, biarlah pesan keutamaan hidup melalui sabda hari ini semakin mendorong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi pribadi-pribadi yang santun, menjadi pribadi-pribadi yang mengedepankan kebaikan, menjadi pribadi-pribadi yang mampu untuk menghargai martabat setiap orang, pribadi sesama, dengan cara bernasihat secara Kristiani. Bernasihat secara Kristiani adalah pola hidup cermin dari sebuah ketaatan, keteladanan seperti Kristus adanya. Teguran dan sapaan akan menjadi dukungan yang sangat berarti bagi sesama untuk kita bersama bertumbuh dalam mewujudkan persekutuan dalam kasih sebagai buah ibadah yang kita lakukan dan kita hayati. Selamat untuk merayakan hidup di dalam persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Gusti berkahi. Amin. Kita masuk dalam keheningan. Mari kita bersyukur atas firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, yang telah memampukan kami untuk menghayati firman-Mu, dan kami menjadi bagian dari persekutuan jemaat yang telah Tuhan tumbuhkan di atas bumi ini, yaitu Persekutuan GKJ Wonocatur, yang ada karena Tuhan, yang hidup karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, ajar kami untuk memiliki pribadi-pribadi yang berani untuk tegur sapa di dalam suasana yang tentu kami melihat keberadaan sesama kami masing-masing berbeda. Dengan cara itu kami akan mewujudkan satu persekutuan sebagai wujud bagaimana kami menanamkan kasih sebagai buah dari ibadah kami dalam kehidupan keseharian. Keteladanan Tuhan Yesus Kristus yang rela untuk bersama-sama hadir di tengah kehidupan pergumulan umat ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab kami supaya kami memiliki kerelaan di tengah situasi yang kami hadapi demi terwujudnya menghormati martabat pribadi kehidupan sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, sebab kasih Tuhan sungguh nyata, dan kami diajar untuk bersama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus telah mengajar pada para murid, yang saat ini kami bersama mengungkapkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, dan marilah dengan sepenuh hati kita bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah di segala tempat dan di segala zaman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, karena saat kita berkenan untuk beribadah dan kita akan melantunkan syair pujian kepadanya. Kita satu di dalam Tuhan. Mari. Jemaat dimohon berdiri dan kita hendak mengakhiri ibadah hari ini. Jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, nyatakanlah firman-Nya dalam kehidupan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.